Jadi waktu itu kecepatan tuh kurang lebih di 80-an pas kita lepas gas nge-gym. Ini udah kayak monyet ya. Ayo. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. 'Cause everything is a threat. Gak apa bang, yang penting duit banyak bang. Jadi jelek gua dulu nih. Halo guys, Vespa-nya sudah kelar. Semua yang kita lakukan ternyata memang lebih baik dibanding sebelumnya. Misalkan kita lakukan porting dan kita juga lakukan pergantian beberapa part kelistrikan. Jadi ada yang menarik pembahasan mengenai apa namanya tuh kelistrikan Vespa, terutama di bagian koil. Ada sedikit kuliah dari Bang Adi mengenai apa itu fungsi CDI. Apa bedanya CDI yang original dengan CDI yang aftermarket? Seperti itu, nanti teman-teman bisa lihat penjelasan dari beliau mengenai CDI ini dan fungsi-fungsinya pada motor khususnya 2 tak. Jadi ya lumayan lah kita dapat insight dari Bang Adi mengenai gimana kita setting Vespa yang aman dan maksimal seperti itu. Bukan cuma Vespa, maksudnya motor 2 tak gitu. Ntar rencananya hari ini Vespa-nya mau kita tes. Gua mau bawa dia ke jalan. Ya belum berani kencang-kencang dulu karena kan masih masa in Ryan. Ini juga baru kelar tuh kemarin, jadinya masih gua lakukan tes dengan bukan tes in Ryan pelan-pelan pakai oli yang ada beberapa mixtur oli, seperti ada tambahan rotarinya dengan oli. Saya pakai oli Samurai untuk masa in Ryan ini, dan nanti dilanjutkan dengan motul. Setelah seminggu Vespa akan saya kirim lagi ke Bang Eka untuk dia coba atau dia tes. Kalau ada yang kurang-kurang, mungkin ada mau nambah kompresi, apakah perlu atau tidaknya penambahan kompresi, nanti dianalisa oleh Bang Eka. Seperti itu. Oke, sampai ketemu. Saya mau tes dulu Vespa-nya. Nah ini dari sebelum Natal nih, akhirnya progres ya. Soalnya kerjaannya banyak nih. Ini nih Tiger masih belum selesai tuh kaki-kakinya, lampu-lampu juga, PLN-nya belum kelar. Terus Bang Eka ini kan workshopnya nih bukanya kalau dia lagi nggak kerja, kerjanya sip-sipan lagi. Pulang jam berapa semalam bang? Pagi ya? Iya mas, semalam pulang pagi tadi. Oh pulang pagi, terus tidur tadi tuh yang gua. Untung lu kasih tahu. Kalau gua datang aja lu terganggu tidurnya. Ada yang acara latihan. Oh iyalah, jangan ganggu. Namanya dia kan jarang-jarang. Iya. Kita. Iya dong, betul. Kalau saya yang penting tuh part-partnya lengkap. Jadi abang kerjanya kapan aja enak. Gitu langsung gue beliin. Gue begitu orangnya bang. Gerak cepet. Motor pakainya nggak bakal hancur kali. Baru buka ya ngeletek lagi nih. Iya, terbeli aja bang. Ini bikin udah. Ada kertasnya. Mantap tuh. Jadi setting ulang karburator ya bang. Iya. Nah ini nih kita ganti yang original. Udah. Original tik. Pas semalam itu setelannya kebasahan. Si motor kagak mau teriak gitu. Oke. Keren gitu ya. Oh gitu. Ini kagak mau teriak. Kalau Saya remer dikit bawahnya. oke. Biar Oh iya, Nah, jadi ngeplak sama. ya pas sama. sama lubangnya. Oh gitu. Nah itu. Tadinya si karburatornya masih nutup. Oh iya nutup, jadi kurang bagus ya buat supply bahan bakar ya. Jadi terus waktu ngisap nggak
Nggak maksimal. Iya. Nggak maksimal. Oke. Itu sekarang udah plong. Nah, ini kan detail Sebenarnya sih yang enak sih waktu belum naik mesin gitu. Jadi nyamain nama lubang isapan. yang di sepannya itu. Oke. Nggak apa-apa itu nanti kalau ini next project tuh. Nah, jadi masih ada. Oh iya tuh betul. Ya, masih ada. Sedikit nih. Ya. Ada sedikit yang ketahan ya. Hmm. Ke apa namanya kesekat. Ya. Nah itu kurang maksimal sih, tapi nanti next project aja itu kalau misalkan kita turun mesin nanti. Misalkan mau upgrade apa gitu. Kalau pas waktu aku mesin udah naik kan susah mortingnya juga. Nggak bisa. Ini juga aku masih ketutup lah pokoknya. Tutup lah ya. Tapi udah mendingan lah ya Udah dibanding mendingan ya. jauh lebih baik. Jadi karburator setting ulang, terus apa namanya nih CDI kembali ke original tick. Nah yang big dog itu jadikan sebagai cadangan, ntar tempatnya di laci situ tuh. Ya. Buat jalan jauh, buat kalau terjadi trouble ada cadangan. Sama kalau kompetitif juga saya buka dikit biar nggak tekor di sini. Biar nggak tekor. Oh iya. Oh yang lu bilang itu kemarin bang ya? Ya ini sama ada di dalam yang kecil itu. Oke, di mana dalam? Oh iya tuh. Yang kecil itu ya. Katanya kan apa kecil banget lah. Oh abang gedein tuh ya? Gedein dikit. Nah, ini. Cuman waktu ngegedein ya harus hati-hati kalau nggak tembus ke sini bolong deh. Oke mesti. Sini udah bolong nih dia. Oh iya teknikal banget ya. Itu dia masih pelan-pelan. Pelan-pelan. Pakai apaan bang lu bolongin? Pakai jarum rojok. Oh lu rojok. Ada kawat. Ya, Ini Bang Eka nih yang kemarin suaranya doang nih. ada apa rojokannya pokoknya di situ. Pakai bor boleh, cuman ya hati-hati kalau pakai bor mah. Mata bornya yang kecil banget. Ada pakai mata bor yang kecil tuh, coba repot ya. Oh iya kayak gitu ya, kayak gini kan bisa nih dipasang di apa sih namanya nih yang buat tuner ya? Iya. Suara lagunya ganggu nggak? Hah? Kenapa bang? Apa suara lagunya ganggu? Enggak. Guys, cuacanya kayak gini, jadi kayaknya gua belum bisa untuk test ride nih Vespa. Sebetulnya gue udah tes semalam, cuman gue pengen bikin videonya aja gitu. Karena cuaca kayak gini, ada baiknya kita sekarang bicara yang deket-deket dulu deh. Ini kayak gini nih, mengenai ini nih, apa namanya, CDI. Jadi menurut Bang Adi, ada baiknya kita tuh gunakan CDI original, atau kalau kita mau pakai aftermarket kayak gini, kita tes dengan apa namanya tuh timing light. Jadi kita mesti lihat grafiknya dari apakah benar dia dari bawah naik ke atas dan akan turun pada saat apa namanya RPM tinggi, RPM atas gitu. Cuman kan karena gue memang butuh satu lagi untuk cadangan, kan gue rencana Vespa ini gue mau pakai buat jalan yang agak jauh, jadi gue mesti butuh satu cadangan CDI, jaga-jaga kalau terjadi CDI-nya mati, gue udah punya satu, gue tinggal pindah, gue ganti sendiri, gue pasang, gue jalan lagi gitu. Jadi ini tempatnya ada di sana. Jadi gue nggak bilang ini jelek ya, ini belum tentu jelek, gue nggak tahu ini bagus apa jelek, tapi selama ini gue pakai nggak ada masalah. Gue beli ini yang original, ini original cabutan tik, harganya gue beli agak mahal karena kondisinya masih bagus banget, kabel masih original dan tidak ada yang gompel-gompel. Jadi seperti ini nih bukan pemakaian yang udah lama gitu. Ini cuman penempatannya agak kurang pas ya, karena di sini kan ada koil. Koilnya ini harusnya, bukan harusnya, sebaiknya taruhnya di sini, dibikinin lubang nih di sini. Baut, dibautin di sini baru ke sini begitu. Jadi kabelnya bisa pendek, pengapian lebih deket. Kayak gitu, nanti kita rubah itu mah. Jadi ini agak naik, baru koilnya di sini. Makanya nih ada kayak apa karet untuk kabel bisa masuk ke sini nih. Nah, ini. Gitu. Nanti ada penjelasan dari Bang apa namanya, Bang Adi. Dia akan jelasin gimana seharusnya CDI itu bekerja, khususnya pada 2 tak, dan apa perbedaannya koil 2 tak dengan koil 4 tak gitu. Bagaimana pengaplikasiannya pada modifikasi motor 2 tak, apakah bisa semua koil 4 tak dipasang di motor 2 tak atau tidak bisa. Jadi
kenapanya nanti dijelasin oleh Bang Adi. Ini coil CDI original cabutan punyanya Excel, merek TIG original. Jadi yang bukan original, yang apa namanya ini, yang buatan rakitan lokal, saya jadikan cadangan, saya taruh di laci. Begitu teman-teman. Bang, gua nanya-nanya dong mengenai itu yang kemarin tuh apa namanya CDI 2 tak dengan 4 tak bedanya apa? Terus apa yang membuat kita tuh harus lebih selektif dalam memilih CDI untuk 2 tak yang apa namanya aftermarket? Nah, ada, gue udah siapin. Nggak usah ya, ini aja, seadanya aja. Coba. Jadi kalau lu tembak pakai alat ukur namanya timing light. Timing light Itu kayak gini nih. sama kan kayak punya mobil kan? Kalau mobil kan kayak senter tuh. Iya betul. Gue pernah tuh, dulu kan pernah bantu temen. Ya, oke, tahu itu. Timing light. Ini timing light nih. Jadi dia Alat ukur. Kita bisa tahu dia nyala bibus itu di derajat berapa derajat betul. sebelum TMA gitu ya. Dia nyalanya kedip-kedip. Jadi kalau misalnya pakai timing light, kita ukur CDI 4 tak itu bentuknya gini. Ini grafik ya. Ini adalah RPM. Ini adalah derajat before top dead center. Derajat sebelum TMA. Sekian derajat sebelum TMA gitu ya. Jadi kalau misalnya kita matiin mesin, lu tembak pasti kan nggak ada kan apinya, maka dia di nol. Lu naikin 1000 RPM misalnya gitu, maka dia akan naik. Lu naikin 2000 RPM, dia akan di sini. Terus sampai dia, biasanya sih kalau di motor 2 tak ya, 5.000 sampai 6.000 dia ada di puncak nih. Taruhlah 5.000 ya. Ini gambar pola kerjanya CDI itu Bang ya? Jadi lu tembak, lu pantangin 1000 RPM, Oke. lu tembak, tapi sebelumnya di magnetnya Uh-huh. lu bikin derajat nih. Jadi kan suka ada orang ngedial tuh kalau di 4 tak tuh, yang ditaruh busur derajat itu loh. Oh iya 0 betul. derajat. Nah, Iya yang tinggal beli itu. jadi magnetnya lu taruh, posisikan magnetnya di saat piston TMA, maka itu adalah titik 0 gitu ya, 0 derajat. Nah, anggap ini crankcase-nya di sini nih. Ini daging crankcase, lu dikasih penanda juga. Jadi 0 derajat itu pas di penanda crankcase. Terus lu tanda ini 10 derajat, 20 derajat gitu ya, 30 derajat gitu. Ke depan. Jadi kalau seandainya lu taruh di RPM 1000 RPM, lu tembak, ntar ketemu nih berapa derajat sebelum TMA. Oke. Taruhlah ntar ketemu di sini gitu ya, misalnya 5 derajat gitu. Di sini. Oh, lu hajar lagi 2000, ketemu di sini. Hajar 3000 terus sampai 5000, ketemu di sini misalnya gitu kan. Kalau di 2 tak, nanti lu tembak, makin ke atas dia akan makin turun. Makin turun ya Bang? Gitu. Jadi kalau di garis gini nih. Oke, bentuknya. nah ini 2 tak nih Bang ya. Bedanya kalau 4 tak, Nah kalau 4 tak, dia sama di bawahnya, tapi di atas dia akan gini. Gitu. kenapa Nah, 2 tak turun Bang? kenapa beda? Kenapa harus turun? Di 2 tak itu, ingat di 2 tak itu ada knalpot. Bentuk knalpot 2 tak itu kan ada perutnya tuh. Ada Iya, gembungnya. betul. Nah, Ada gembungnya di knalpot. Kenapa dibikin gembung? Karena memang didesain supaya di putaran tinggi dia akan ngasilin tendangan balik. Putaran tinggi akan Ya, tendangan jadi balik. jadi orang bilang motor 2 tak itu kalau 150 cc sebenarnya yang dia bakar itu bukan 150, bisa 200. Bener kalau seandainya efisiensi knalpotnya kerjanya bagus gitu loh. Jadi secara pengukuran cc dengan rumus silinder yang PR kuadrat kali stroke itu adalah cc mesinnya sesuai dengan pengukuran ya. Tapi secara aktual karena adanya efek knalpot, ada gedung knalpot itu, dia di RPM tinggi itu akan ngasilin tendangan balik tuh Tendangan balik ke arah blok. arah blok lagi. Jadi Oke. udah- Itu fungsinya dari kembung itu. Udah cc bloknya 150 cc ditambah lagi pemampatan tekanan dari knalpot sehingga Tendangan balik. tekanan kerjanya yang mungkin gini.
kalau diukur lu kalau mau prosesnya itu tekanan kerjanya sekian PSI, taruhlah 100 PSI gitu ya. Begitu lu dengan knalpot yang bagus dia akan ngasilin PSI yang lebih tinggi. Karena apa? Karena ada tendangan balik dari knalpot gitu loh. Oke. Di RPM tinggi kanan tendangan baliknya tinggi, ini menjadi area rawan detonasi nih. Detonasi artinya dalam arti kalau bahasa awamnya ngelitik. Jadi tekanannya ketinggian sehingga pistonnya belum sempat turun dia udah meledak tuntas gitu loh. Oh, udah meledak. Kalau itu terjadi kan berarti kan stang seher itu kena tekanan, terus bearing bawahnya kena tekanan ininya nih. Ya, klek bisa bengkok kalau dipatah. Ya, ininya kena tekanan, ini juga kena tekanan. Nah, ntar ini rusak. Kalau udah rusak dia material ininya naik ya kan. Biasanya kena material ini atau material ini. Oke, itu lahar ya. Nah, lahar bambu dia rusak akan berubah menjadi seperti serbuk. Nah, yang kepala pistonnya kayak dipatokin ayam nanti, bolong-bolong. Oh, yang iya. Apa bintil-bintil gitu. Bintil beruntusan. Nah, lalu gimana caranya supaya menghindari detonasi? Maka desainer mesin 2 tak itu membuat di RPM ke atas, mulai 5.000 atau 6.000 ke atas dia akan turun nih. Gitu. Nah, kalau ini lewat CDI ya, Bang? Lewat CDI. Jadi makanya tadi kan pertanyaannya adalah gimana cara kita milih CDI 2 tak tadi ya? Atau bedanya dengan 4 tak? Yaitu tadi ya tadi udah dijelasin sama Abang ini ya. Karena ada beda karakteristik di 2 tak dengan 4 tak. Kalau di 2 tak itu di RPM tinggi dia ngasilin tekanan tinggi, sehingga area di atas 6.000 ke atas itu menjadi area rawan detonasi. Maka oleh desainer diturunkan pengapiannya. Oke, jadi kurvanya kalau 4 tak nih lurus, hampir lurus, betul. naik. Kalau 2 tak harus turun. Harus turun karena mencegah ngejim dan lain-lain tuh, Bang ya. Betul. Nah, terus kan pertanyaan selanjutnya adalah terus bagaimana ceritanya kalau seandainya motor 2 tak saya kasih CDI 4 tak yang ininya datar di atasnya. Kalau efisiensi knalpotnya tinggi itu bahaya. Kalau knalpotnya bagus, malah membahayakan karena di atas itu akan ngasilin tekanan tinggi, sementara api nggak diturunin, ini jadi detonasi. Oke. Makanya lihat ya banyak kasus motor-motor 2 tak itu yang salah setting, terutama salah setting timing mafian ya, itu kepala pistonnya itu beruntusan, bintil-bintil gitu. Itu karena apa? Ada material stang seher yang naik gitu. Itu pada umumnya di motor 2 tak ya. Kalau untuk Vespa kurang lebih harusnya mirip aja, Bang ya. 2 tak juga. Nah, kalau mengenai CDI yang original Vespa TIG dengan original aftermarket yang rakitan lokal itu gimana, Bang? Nah, kita pasti sama-sama nggak tahu nih itu bagus apa enggak gitu kan ya. Rakitannya. Yang hanya kita bisa lakukan adalah sebenarnya 2 hal sih. Hal pertama adalah tadi ukur pakai timing light sudah sesuai dengan kaidah ini belum? Oh gitu. Kalau udah sesuai dengan kaidahnya bahwa di RPM atas dia harus turun, maka dia secara kurva udah benar. Tapi kalau gini, jujur aja banyak di lapangan. Bahkan CDI yang udah punya nama ya, saya nggak mau sebut merek. CDI di Indonesia yang udah punya nama kuat. Ngomongnya tuh CDI buat Ninja 2 tak gitu ya. Iya, brand nih ya. Brandnya udah bagus lah. Kita pakai di bengkel kita, waktu itu karena kita percaya dengan brand ini, kita pikir ini pasti CDI bagus. Setting motor nggak dapat gitu. Ternyata pas terakhir kita curiga karena udah setting square nggak dapat, setting kompresi nggak dapat, setting tinggi porting nggak dapat, udah mentok nih ya. Arah porting juga nggak dapat juga. Iya, udah mentok dulu kayaknya nih. Kita curiga jangan-jangan CDI-nya gitu. CDI-nya. Nah, akhirnya kita tembak PSM lah, ternyata dia 4 tak kurvanya. Oh, kurvanya 4 tak. Ciri-cirinya gimana kan pertanyaan gitu kan? Ciri-ciri motor yang atasnya timing yang tinggian itu atasnya tuh kayak ngeden. Atasnya kayak ngeden. Jadi kalau pernah ngelihat motor yang atasnya muntah, nah itu tipikal yang kurvanya benar. Tapi kalau yang di mana ya ngeden lah, kalau pas lagi ada satu contoh motor yang apinya ketinggian itu bisa dilihat. Di atasnya tuh kayak nggak mau lepas. Nah itu bisa dipastikan itu ketinggian. Nanti terjadi detonasi itu. Detonasi. Lalu ciri kedua adalah di saat motor dipakai di RPM di gigi rendah, gigi 1, 2, 3 itu motor dia, terutama RPM tingginya. Motor kuat. Karena apa? Karena beban kerja mesin saat itu belum terlalu tinggi karena gigi rendah. Di gigi bawah tuh liar ya. Iya. Tapi begitu dikasih gigi berat, gigi atas ya. Kalau di NS atau Ninja itu gigi 6. Maka dia akan lemes. Karena atasnya bego itu bilangnya. Atasnya bego gitu. Karena dia nggak kuat beban tinggi karena apinya ketinggian gitu. Itu ciri-cirinya. Nah, itu apa parameter pertama. Jadi ukur dengan timing light. Terus parameter kedua adalah kan daya tahannya ya. Daya tahan ini ya tentunya ya dicoba aja dipakai di jalanan. Dicoba aja jalan. Berapa lama dia awet apa enggak. Karena gini, banyak info juga bahwa kalau apa CDI original pabrik itu katanya part elektroniknya bagus gitu. Kalau yang rakitan enggak ya. Sebenarnya kan si perakit ini bisa aja pakai part yang bagus, bisa aja kan. Bisa.
apakah kaidah ini bisa dia ngerti apa enggak gitu loh. Nah, ini. Gitu. Kuncinya di sini bang ya. Sebenarnya paling penting di sini sih. Itu yang membedakan 4 tak dengan 2 tak. Betul. Kalau dibilang umurnya cepat mati untuk yang rakitan tuh harganya juga murah kan. Tapi selama ininya bener sih, ya no problem aja sih. No problem. Gitu. Misalnya harga CDI ori 600.000, harga rakitan 100.000 ya kita bisa beli 6 kali kan gitu. Beli 6 kali. Jadi tapi kalau saran abang sebaiknya pakai original jadinya ya. Kalau kita belum yakin dengan yang aftermarket. Betul. Kalau misalnya kita udah bisa melakukan pengukuran, tadi pakai timing light, boleh aja pakai aftermarket. Nanti ada pernyataan juga orang bilang, saya pakai CDI 4 tak di 2 tak enak kok, bener. Enak dengan catatan tadi efisiensi knalpotnya. Biasanya knalpotnya perutnya kecil-kecil. Jadi Perutnya kecil-kecil. jadi knalpot tadi saya bilang ya, knalpot 2 tak itu yang bagus itu akan hasilnya tenang balik. Kenapa? Karena perut knalpot 2 tak itu gendut kan, gendut. Nah, makin dia gendut itu makin bisa tenang balik, tapi sebenarnya itu ada perhitungannya juga gitu. Nah, cuma secara kasat mata aja, motor-motor yang perutnya kecil, mulai dari sini ininya kecil, terus ininya juga kecil, terus pendek pula. Nah, biasanya di kaki di patang itu ya enak-enak aja, tapi sebenarnya kalau diadu antara motor yang benar-benar dibikin dengan knalpot yang gendut dengan timing motor yang tepat, saya berani jamin atasnya yang apinya kayak patak itu dihajar sama yang apinya benar. Oke. Jadi pada saat kita mau maksimalin knalpotnya, settingannya dan lain-lain, kalau kita salah CDI fatal. Fatal. Cuma Oke. pernah ada akan ada kejadian juga bahwa orang yang pakai CDI 4 tak di 2 tak itu dia ngerasa enak-enak aja. Bisa jadi karena memang dia hanya pakai gigi 1, 2, 3 doang. Iya. Makin 4 itu. Belum maksimal dia ya. 6 di atas saya jamin begini. Oh, dia jadi belum push to the limit ya. Iya. Kalau dia push to the limit bisa nge-gym. Atau gak usah kayak gitu deh, sampai gigi 5 aja kalau di NSR atau di gitu. Cuma kasih beban bobotnya yang gede gitu, maksudnya pengendaranya gendut, boncengan itu juga rontok tuh mesin. Oh, berat. Kalau kita lihat motor-motor Malaysia yang biasa pakai di jalan tol, Iya betul. dia kan buka gas terus-terusan. Nah, itu saya jamin nggak akan pernah ada yang pakai CJ model kayak begini. Oh ya, kalau Pasti dia kayak di turun. Thailand, Malaysia yang bisa masuk jalan tol, yang Iya. gasnya Itu pasti turun. konstan, Karena memang dia cari safety gitu. cari safety. Dia kan bisa sampai 12 rpm, 14 rpm gitu kan. Nah, itu adalah ciri-ciri CJ yang apinya rendah. Oke, Bang, gue mau nanya, ini pengetahuan kayak gini, seperti apa kinerja CDI ini, montir-montir kita pada umumnya tahu nggak sih? Ini bilang nggak tahu ntar harganya ini ya. Tapi gini, Iya. ada bengkel ternama di Jakarta namanya MP Product, itu bengkel bagus. Sebenarnya bengkel kita pun tahu insight tentang pengapian itu bisa makin tajam setelah ngobrol sama MP Product ini. Jadi dia itu dari dulu selalu riset di timing pengapian. Jadi kita itu dulu bikin NSR. Itu selalu mikirin gimana caranya kita mau naikin timing pengapian, karena kan kalau salah kan motor rusak ya. Nah, rusaknya akibat timing pengapian paling parah itu adalah patah stangser. Kalau stangser patah berarti crankcase-nya kan bolong. NSR kalau udah bolong itu mahal banget gitu kan. Oh iya. Kita nggak berani melangkah ke arah sana. Semenjak bengkel kita punya dyno test, bengkel-bengkel tua Jakarta itu banyak yang dyno di sini kan. Nah, dari semuanya itu yang mau open itu sama kita ya di produk itu. Jadi kita bahkan dapat data timing pengapian dia waktu itu, kita lihat apinya dia tinggi-tinggi, tapi tetap dia menggunakan kaidah 2 tak ya. Atasnya turun. Harus turun atasnya. Di sini itu di berapa derajat gitu loh. Nah, dulu tuh MP itu di angka ujungnya itu termasuk menurut kita tinggi gitu loh. Nah, bengkel kita nggak pernah berani main di area itu karena takutnya pecah kan mesin. Ternyata bengkel dia juga mesinnya kemana-mana gitu. Akhirnya kita coba ikutin. Nah, akhirnya banyak diskusi dengan dia soal timing pengapian. Sehingga kita berani ngasih statement seperti ini, gitu, bahwa di motor 2 tak itu nggak bisa you kasih timing pengapian tinggi di ujungnya gitu. Apalagi ternyata di buku, jadi dulu tuh ada mekanik senior namanya Ucia. Ucia itu pernah bikin buku makalah. Jadi pernah ada pelatihan teknis mekanik Indonesia yang dikirim ke Bali sama dia, belajar di Bali. Nah, itu ada di silabusnya itu tentang grafik pengapian juga. Ternyata Ucia pun bikin seperti itu. Jadi ada catatan bahwa you nyeting timing pengapian itu pastikan di atasnya turun. Kalau seandainya nanti pun ada kendala gini, ada kejadian kayak gini. CD-nya original, tapi udah tua, you tembak timing pengapian. Udah ngawur. Jadi menurut Om C itu hati-hati di lapangan nanti kalau lu susah nyeting motor, udah setting sana sini nggak dapat, coba tembak timing pengapiannya. Jangan dia seperti ini. Jadi ada di silabus Om C. Artinya apa?
mungkin almarhum Om C ini dulu pernah mendapatkan kasus seperti itu gitu. Oke. Jadi betapa pentingnya kami pakai di Oke. ya. Ya, iya. Sip. Oke teman-teman, ini kan mengenai 2 tak ya, jangan salah yang terbilangnya 4 tak lagi. Kalau kan tadi ada penjelasan tentang patah juga. Patah kan ya grafikan terus ya. Lurus ya, betul. Dan di patah kalau diturunin jauh kayak gini, ya motor atasnya blow on malah. Oh iya, jadi blow on. Bagian Harus. dasar atau kalau turun 1 atau 2 derajat. Oke. Bang Adi, makasih banyak ya. Penjelasannya keren Bang. Bang itu biarnya di sini Bang, buat lu kalau lagi nerangin ke orang. Thank you. Nah, inilah kenapa knalpot 2 tak itu rata-rata ada ini loh, yang kembung ini nih. Yang gendut-gendut. Dulu tuh saya juga bingung kenapa sih kalau 2 tak ininya gendut gitu. Ternyata tadi seperti yang Bang Adi jelaskan, kalau itu fungsinya untuk ngumpulin kompresi untuk tendangan balik ke blok. Wah, tercerahkan. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. 'Cause everything is a threat, but I never back down. Man, I'd rather be dead. I'm making love to fame. And she look better in bed. And I'ma rock this life till I take my last breath. I wanna make a change. I got 1 life left, so I'm gonna go down swinging. Don't you forget. Everything is so boring. Can't get up in the morning. I'm so sick of the mundane and routine. I'm gonna break without warning. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. 'Cause everything is a threat, but I never back down. Man, I'd rather be dead. I'm making love to fame. And she look better in bed. And I'ma rock this life till I take my last breath. I wanna make a change. I got 1 life left, so I'm gonna go down swinging. Don't you forget. I've gotta find a new purpose. Something actually worth it. I wanna look in the mirror and like what I see. I'm sick of feeling so worthless. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. Yeah. I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. Yeah. Gonna go down swinging. I get lost in the feeling. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. I'm gonna go down swinging. I get lost in the feeling. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. Setelah gue coba Vespa-nya, wah, gue puas banget. Pertama tarikannya jadi lebih kenceng, terus suaranya jadi jauh lebih padat dari sebelumnya. Mungkin karena faktor portingan yang Bang Eka kerjain itu. Berkat settingan baru ini, motor jadi jauh lebih responsif, terus tenaganya dari atas sampai bawah tuh enak gitu, ngisi terus. Cuman gue belum berani tarik sampai maksimal karena ini kan masih in rayon. Gue puas banget, makasih banyak sama Bang Eka, Bang Adi. Untuk temen-temen yang mau porting blok Vespa-nya atau mau quarter, bisa hubungi Bang Eka. Jadi bisalah kirim-kirim bloknya ke dia, nanti dikerjain, dikirim balik. Nanti gue cantumin nomor teleponnya Bang Eka ya.
silakan. Gue sih rekomen banget dah orangnya. Cuman memang nggak bisa buru-buru karena dia kan karyawan juga, jadi ada sip-sipan, mesti lebih bersabar. Tapi kalau hasilnya bagus nggak apa-apa lah, lama sedikit juga daripada kita bolak-balik bengkel bermasalah lagi. Itu rekomen buat gue sih kalau Bang Eka. Satu lagi buat temen-temen yang suka balap, suka trek-trekan, pengen motornya tampil bisa performanya maksimal. Khusus 2 tak, mau itu Ninja, mau itu NSR, Air King, Satria dan lain-lain 2 tak, hubungi Bang Adi. Nggak salah deh kalau dia mah, nggak ada ininya, susah dicari orang yang kayak dia, orangnya open, kita mau bertanya dikasih tahu, nggak pelit ilmu, intinya itu. Jadi nanti gue kasih juga nomor Bang Adi buat teman-teman yang mau konsultasi, pengen korek motor 2 tak buat balap dan lain-lain, silahkan hubungi dia. Oke, makasih banyak ya teman-teman sudah nyaksiin video ini sampai akhir. Tolong kasih input buat saya di kolom komen. Misalkan mau bertanya apa yang ada di video ini, silahkan tanya aja. Kalau bisa gue jawab, akan gue jawab. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen. Thank you.